Supreme Martial God Technique. Bab 3071 Batu Wawasan Meledak. Saat Wu Yun meletakkan tangannya di sana, perhatian semua orang terpusat pada batu wawasan. Tidak peduli apa, Wu Yun adalah satu-satunya orang yang dipuji oleh Ji Yin sebelumnya. Terlebih lagi, Xiao Xiangfeng kini menantangnya untuk bertarung satu lawan satu. Terlebih lagi, Xiao Xiangfeng telah mencapai hasil yang jauh melampaui kinerja sebelumnya. Akan aneh jika Wu Yun tidak menarik perhatian. Pada saat ini, semua orang menunggu untuk melihat cahaya seperti apa yang akan dipancarkan batu wawasan Wu Yun. Apakah warnanya ungu? Atau, akan langsung mencapai warna emas yang sama seperti Xiao Xiangfeng? Namun, ketika semua orang menaruh begitu banyak perhatian, tetapi yang disaksikannya adalah pemandangan yang amat mengerikan. Yang kulihat hanyalah cahaya putih paling lemah yang keluar dari batu wawasan. Putih, mengapa putih? Ini adalah simbol bakat umum. Mungkinkah bakat Wu Yun adalah? Ketika seseorang melihat cahaya putih, mereka memunculkan keraguan yang tak terduga, tetapi keraguan ini segera berhenti sebelum mereka selesai. Karena, muncullah pemandangan aneh. Cahaya putih itu hanya berkedip sesaat, lalu berubah menjadi kuning. Berubah warna. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengujian batu wawasan. Terlepas dari apakah munculnya cahaya putih dan cahaya kuning ini sesuai dengan bakat sejati Wu Yun. Namun sebenarnya warnanya berubah. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, karena batu clairvoyance tidak pernah terbukti berubah warna selama pengujian. Pada saat ini, semua orang mengeluarkan suara ngeri. Bahkan mata Ji Yin pun tenggelam. Jelas, dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi dengan batu wawasan ini. Seketika kemudian, cahaya kuning itu tiba-tiba berubah, dan ketika muncul kembali, warnanya sudah menjadi cahaya merah yang menyilaukan. Namun merah bukanlah akhir. Setelah warna merah, cahaya batu wawasan berubah ungu lagi. Itu masih belum berhenti. Setelah warna ungu, seberkas cahaya keemasan naik ke langit. Kemudian dengan cepat menyebar ke lingkungan sekitar, dan dalam sekejap, menutupi seluruh arena pertarungan. Cahayanya tidak berubah lebih jauh. Namun cakupannya saat ini telah mengejutkan semua orang lagi. Tahukah Anda, warna emas Xiao Xiangfeng sebelumnya hanya berupa seberkas cahaya yang melesat ke langit dan tidak menyebar kemana-mana. Namun, cahaya Wu Yun menutupi seluruh arena pertarungan. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa adalah mungkin untuk membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Pada saat itu, semua orang yang hadir berseru kaget. Bahkan ekspresi Ji Yin pun berubah secara signifikan. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang jelas mengenai apakah cakupan cahaya dapat digunakan untuk menilai siapa yang memiliki bakat lebih besar. Tetapi siapapun yang berpikiran normal akan mengetahui hal ini. Tidak sulit untuk membedakan mana yang lebih kuat, cahaya keemasan yang memancar ke langit atau cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh arena pertarungan, bukan? Orang dengan ekspresi paling jelek saat ini tidak lain adalah Xiao Xiangfeng. Jelas bahwa Wu Yun telah menang. Bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Meski begitu, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa siapapun yang cahayanya mencakup jangkauan lebih luas memiliki bakat lebih kuat. Tapi ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Selain itu, orang-orang di antara hadirin sedang mendiskusikan berbagai hal, dan Xiao Xiangfeng jelas merasa bahwa dia tidak dapat menahan rasa malunya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Xiangfeng ingin mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan mukanya. Tetapi tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di panggung pertempuran. Kemudian, cahaya keemasan yang menutupi seluruh arena pertarungan tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut dan mendongak, mencoba mencari sumber ledakan dan alasan mengapa cahaya keemasan itu tiba-tiba menghilang. Namun, tidak perlu mencari alasannya. Cahaya itu dipancarkan oleh batu wawasan. Cahaya itu menghilang lalu terdengar ledakan suara. Jadi, apa alasannya? Apakah kita masih perlu menebak? Pada saat ini, seluruh hadirin, semuanya, penonton di luar lapangan, serta 8 eksekutif senior di kedua sisi panggung tontonan. Atau bisa juga Ji Yin, bahkan lawan Wu Yun, Xiao Xiangfeng, memiliki ekspresi yang sama. Dia tersentak, ketakutan dan tak bisa berkata apa-apa, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Satu persatu, mereka berdiri diam seperti tiang kayu, menatap Wu Yun dan sepotong batu wawasan di piring giok di depan Wu Yun, tanpa mengeluarkan suara apapun untuk waktu yang lama. Lupakan saja Xiao Xiangfeng. Meskipun dia adalah lawan, dia tidak terlalu berpengalaman. Dapat dimengerti bahwa dia tercengang ketika melihat pemandangan yang tidak dapat dipahami seperti itu. Tapi Ji Yin berbeda. Dia adalah pemimpin sekte Huntian,
monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat suci, pengetahuannya juga akan sangat luas. Tetapi bahkan dia tidak dapat mengerti apa maksud adegan ini. Sejak awal, cahaya terus berubah, dan Ji Yin tidak dapat memahaminya. Saat ini, batu wawasan telah meledak. Apa yang sedang terjadi? Apakah bakat Wu Yun begitu bagus sehingga batu wawasan tidak dapat menahannya? Meskipun ini terdengar agak luar biasa, benda-benda seperti batu wawasan terbentuk secara alami. Batu-batu itu diciptakan untuk menguji bakat dan potensi seseorang. Bagaimana mungkin batu itu tidak mampu bertahan dalam ujian? Namun pada kenyataannya, itu hanya meledak. Selain spekulasi ini, apakah ada kemungkinan lain? Jawabannya adalah tidak. Pertarungan dihentikan. Wu Yun, aku mau. Tepat ketika semua orang terkejut dan terdiam, sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan. Bab 3072, setelah mengambil tindakan, tidak peduli hidup atau mati. Semua orang mengikuti pandangan itu dan memandang. Ya ampun, tingkat kengeriannya benar-benar gelombang demi gelombang. Orang yang berbicara sebenarnya adalah Ji Yin. Apa identitas Ji Yin? Dengan statusnya, mustahil baginya untuk bersikap begitu proaktif, dan nadanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Dengan kata lain, jika salah satu anggota tingkat tinggi dari Sekte Huntian di panggung tontonan di kedua sisi berbicara dengan suara yang begitu bersemangat dan mengucapkan kata-kata yang begitu bersemangat, itu sebenarnya dapat dimengerti. Bagaimanapun, penampilan Wu Yun berada di luar imajinasi dan terlalu luar biasa. Tetapi yang berbicara sebenarnya adalah Ji Yin. Namun, Ji Yin sendiri tidak bermaksud merekrut pengikut. Dengan kata lain, ini adalah pendapat sementara Ji Yin. Dia bahkan bertindak lebih jauh dengan menghentikan perkelahian. Ini adalah hal yang tabu besar. Jika Ji Yin adalah orang kuat yang sendirian, maka itu tidak masalah. Dia kuat dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun Ji Yin bukanlah seorang orang kuat yang sendirian. Dia adalah pemimpin suatu sekte. Membuat keputusan seperti itu niscaya akan merusak reputasi Huntianmen sampai batas tertentu. Namun Ji Yin membuat keputusan ini tanpa ragu-ragu. Itu bahkan merupakan keputusan yang tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk mempertanyakannya. Karena dia sendiri sudah terbang dan mendarat di sebelah Wu Yun. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa semua orang menarik napas dalam-dalam sekali lagi. Mereka tidak lagi memahami Ji Yin, dan mereka bahkan tidak bisa memahami Wu Yun. Bakat macam apa yang bisa membuat batu wawasan ini meledak? Baru pada saat itulah Ji Yin bisa memujinya di depan umum, dan baru pada saat itulah Ji Yin bisa mengabaikan kerusakan reputasi Huntianmen dan langsung menghentikan pertarungan yang sudah disepakati. Akan tetapi, setelah kejadian mengejutkan itu, terjadilah sesuatu yang sama sekali berbeda dari keterkejutan semua orang. Hanya ada Xiao Xiangfeng. Dia pasti tidak akan menerimanya. Sebab dalam hatinya, ia selalu merasa bahwa prestasi dan pujian tersebut pantas untuk dinikmati olehnya. Termasuk momen ketika Ji Yin secara pribadi maju ke depan, menghentikan perkelahian, dan mengatakan ingin menerimanya sebagai murid. Namun Wu Yun muncul dan mengambil semua miliknya. Dia bahkan tidak mencari alasannya dalam dirinya sendiri, semua penyebab dan akibatnya dibebankan pada Wu Yun. Dia hanya merasa Wu Yun seharusnya tidak muncul, tetapi dia jelas tidak menganggap itu salahnya. Jadi, dengan pikiran seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Perasaan tidak puas itu segera tumbuh dalam hatinya, segera menguat, dan segera menguasai akal sehatnya. Tuan, saya tidak menerimanya. Pertarungan ini telah disetujui antara dia dan saya, dan juga disetujui oleh Anda. Tidak pantas bagi Anda untuk menghentikannya sekarang, bukan? Setelah akal sehatnya diserbu, Xiao Xiangfeng yang sangat radikal benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Ji Yin. Dapat dikatakan bahwa dia mencari kematian. Apa yang dilakukannya sama saja dengan menamparkan wajah Ji Yin. Dengan kemampuan Ji Yin, dia bahkan tidak perlu mengangkat tangannya, cukup dengan menjentikkan jarinya saja dapat mengubahnya menjadi abu. Setelah kalimat ini, terlihat jelas bahwa ekspresi Ji Yin telah berubah. Mungkin tidak bisa disebut marah, tetapi jelas bahwa wajah Ji Yin tidak terlihat bagus. Kau ingin bertarung? Asalkan masih dalam aturan yang kita tetapkan sebelumnya, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi ada satu hal, setelah pertarungan, tidak peduli hidup atau mati. Sebelum Ji Yin marah, Wu Yun berbicara terlebih dahulu. Bukannya Wu Yun begitu sok dan merasa dirinya begitu kuat. Tetapi dia sudah sangat bosan dan bahkan sedikit jijik. Padahal dia sendiri tidak tahu sama sekali tanda-tanda meledaknya batu wawasan itu, malah dia sendiri bingung sendiri pada saat itu.
Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah laporan bakatnya sendiri yang menyebabkan meledaknya batu wawasan. Tapi Xiao Xiangfeng telah membuatnya marah. Dari tidak mau memperhatikan pada awalnya hingga merasa jijik sekarang, itu semua adalah kesalahan Xiao Xiangfeng sendiri. Dengan kata lain, Xiao Xiangfeng bisa saja hidup dengan baik karena Wu Yun terlalu malas untuk melawannya pada awalnya, namun dia sendiri yang mendatangkan semua ini. Karena Wu Yun tahu bahwa seseorang dengan bakat seperti Xiao Xiangfeng tidak akan dikeluarkan dari Sekte Huntian. Dengan kata lain, Xiao Xiangfeng akan tinggal di Huntianmen di masa depan. Wu Yun merasa kesal dengan hal semacam ini. Ia kesal hanya dengan memikirkan kemungkinan orang itu akan menempel padanya seperti plester kulit anjing dan menyebabkan masalah di masa mendatang. Ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya sekaligus dan membunuhnya secara langsung. Wu Yun jelas bukan orang yang kejam dan tidak berperasaan. Dia bisa memutuskan hidup dan mati hanya dengan satu kata. Tetapi jika orang semacam ini tidak dibunuh, dia pasti akan menimbulkan masalah di mana-mana di masa mendatang, sehingga mengacaukan rencana Wu Yun. Ngomong-ngomong, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin memantapkan posisinya di hati semua orang dan mengamankan kesempatannya untuk mendapatkan hak berbicara di Huntianmen. Tentu saja, Wu Yun yang memutuskan ini. Tapi keputusan Wu Yun dan apa yang dipikirkan Wu Yun dalam hatinya, Xiao Xiangfeng tidak tahu. Dia hanya berpikir untuk menggunakan kartu truf itu nanti. Bahkan jika mereka berada pada level yang sama, dia pasti bisa menghancurkan Wu Yun sampai mati. Oleh karena itu, keputusan Wu Yun untuk mengabaikan hidup dan matinya bukanlah sebuah intimidasi atau ancaman baginya, tetapi sebuah kesempatan. Itu adalah kesempatan besar baginya untuk membalas dendam dan mengekspresikan dirinya. Baiklah, Wu Yun, ini yang kau katakan. Kau ingin menantangku dalam duel hidup dan mati. Aku, Xiao Xiangfeng, setuju. Kau yang mengusulkannya atas inisiatifmu sendiri. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Xiao Xiangfeng berkata dengan gigi terkatup seolah-olah konspirasinya telah berhasil. Dan dengan kalimat terakhirnya, secara tersirat dia berusaha membangunkan Ji Yin dan mengatakan kepadanya agar tidak ikut campur dan menghentikannya. Pada saat ini, Ji Yin hanya mengerutkan kening. Barangkali dia tidak bisa menilai secara akurat. Tetapi dia bisa menebak secara kasar bahwa di alam yang sama, kekuatan tempur Wu Yun jelas tidak sebanding dengan Xiao Xiangfeng. Sekalipun Xiao Xiangfeng menggunakan cara apapun, itu tetap saja mustahil. Bagi orang yang tak terkalahkan pada level yang sama, kesenjangan itu tidak dapat ditutupi dengan cara apapun. Namun dalam keadaan normal, Ji Yin sebenarnya akan menghentikannya. Karena Xiao Xiangfeng memang memiliki bakat yang bagus, setidaknya di antara murid-murid Sekte Huntian saat ini, ia dianggap memiliki bakat tingkat atas. Dia akan mencoba mempertahankan orang seperti itu. Tetapi karena perilaku kasar Xiao Xiangfeng tadi, dia menjadi sedikit marah. Karena itu, Ji Yin tidak peduli. Dengan kata lain, dia telah kehilangan semua perasaan baiknya terhadap Xiao Xiangfeng. Karena orang ini bertekad untuk bunuh diri, biarkan saja dia mati. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah beberapa saat, Ji Yin pergi dan kembali ke tempat asalnya. Di arena pertarungan, hanya Wu Yun dan Xiao Xiangfeng yang tersisa lagi. Semua orang di luar lapangan menonton dengan penuh perhatian. Pertarungan antara kedua belah pihak, dengan tingkat kultivasi yang sama dan tidak peduli dengan hidup atau mati, akan segera dimulai. Bab 3073 Ruang Meledak. Tanpa terlihat, asap mesiu mengepul. Di panggung pertarungan, Wu Yun dan Xiao Xiangfeng berdiri saling berhadapan. Meskipun kedua belah pihak belum melepaskan kekuatan tempur mereka, konfrontasi tak terlihat telah terbentuk. Kekuatan mengerikan dari kedua belah pihak sudah saling beradu di udara. Bangun! Tiba-tiba terdengar suara. Hal itu dilakukan oleh wasit lama yang juga berada di panggung pertarungan. Pada saat suara itu jatuh, perisai energi seperti penghalang tiba-tiba bangkit dari seluruh arena pertarungan, menutupi seluruh arena. Pada saat yang sama, Wu Yun merasa bahwa tingkat kultivasinya menurun tajam. Dalam sekejap, ia berkurang dari 5 alam guntur suci sebelumnya menjadi 3 alam guntur suci. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Xiangfeng. Kultivasi semi-santonya langsung ditekan. Penindasan basis kultivasi kedua belah pihak telah selesai, dan pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Xiao Xiangfeng tidak berhenti sejenak. Saat berikutnya, bibir Xiao Xiangfeng terlihat bergerak, seolah-olah ia tengah membacakan mantra. Setelah itu, Xiao Xiangfeng tiba-tiba melompat. Dan pada saat dia melompat, semua orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Xiangfeng telah berubah total.
Kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya dan meresap ke sekelilingnya tiba-tiba berubah dan meningkat beberapa kali lipat. Ini memberi orang perasaan bahwa ia telah melampaui wilayah tiga guntur suci. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa ini bukanlah kecurangan, juga bukan berarti Xiao Xiangfeng telah menerobos batasan kultivasinya yang membatasi segel tersebut. Dia hanya mengeluarkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Biarkan kemampuan tempur Anda sesungguhnya melampaui kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki oleh tingkat kultivasi Anda sendiri. Pada saat yang sama, Xiao Xiangfeng berteriak keras. Kekuatan kultivasinya melonjak keluar dengan megah. Semua hasil pengolahan dicurahkan. Tombak merah muncul di atas dan di belakangnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan segera menggenggam tombak merah itu. Dengan lambaian tangannya, tombak itu bergerak mengikuti momentum, menimbulkan suara berderak dan meledak di udara. Ledakan angkasa. Dengan suara gemuruh, tombak itu menebas ke udara. Terdengar suara ledakan keras, dan dimanapun ujung tombak itu lewat, cahaya tombak yang mengerikan menerobos udara bagaikan guntur yang membelah kehampaan. Namun kekuatan yang menerobos udara itu tidak menyapu secara langsung. Sebaliknya, ia tiba-tiba berhenti di udara di depan, lalu menyebar ke lingkungan sekitar. Dalam sekejap, jaring besar sinar tombak bagaikan sangkar terbentuk di panggung pertempuran. Wu Yun juga tertutupi olehnya. Tapi ini bukanlah akhir. Di dalam ruang yang ditutupi oleh cahaya tombak, udara di dalamnya langsung bergulung. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan keras tiba-tiba terjadi. Ruang di dalam cahaya senjata itu benar-benar meledak. Meskipun belum mencapai titik yang menyebabkan keruntuhan ruang, dapat dilihat dengan jelas bahwa ruang di dalamnya telah terdistorsi hingga tidak dapat dikenali lagi. Hanya satu langkah lagi menuju keruntuhan luar angkasa. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Meskipun Xiao Xiangfeng tidak lagi memiliki tingkat kultivasi setengah suci. Tetapi metodenya sebagai seorang kultivator semi-santo masih ada. Dengan kata lain, selain fakta bahwa ia menggunakan kartu trufnya sendiri, fakta bahwa ia memiliki kemampuan seorang kultivator setengah suci yang tidak dimiliki Wu Yun, juga merupakan alasan penting mengapa ia merasa mampu menghancurkan Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun, yang berada dalam jangkauan ledakan, secara alami berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ruang itu meledak. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan hancur berkeping-keping bersama ruang yang meledak itu. Sebenarnya ini sudah agak menyanjung. Meskipun itu adalah serangan bela diri, Xiao Xiangfeng dengan cerdik menggunakan keahliannya sebagai seorang kultivator semi-santo, memanfaatkan situasi, dan sampai batas tertentu, mengaktifkan kekuatan ruang. Mampu mencapai ini, seseorang harus memuji bakat dan kemampuan Xiao Xiangfeng, yang sungguh bagus. Setidaknya, jika dia tidak memiliki kemampuan yang cukup, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Dan ketika dia melancarkan jurus ini, dia melihat Wu Yun sepenuhnya tertutup oleh serangannya. Xiao Xiangfeng juga tertawa arogan. Agar dapat menyingkirkan Wu Yun lebih cepat, Xiao Xiangfeng langsung menggunakan serangan terkuat yang bisa digunakannya pada tahap ini. Karena alasan inilah dia merasa bahwa dengan tindakan ini, Wu Yun tidak akan punya tempat untuk bersembunyi dan kemungkinan besar akan mati. Itulah sebabnya dia tertawa begitu percaya diri dan arogan bahkan sebelum melihat hasilnya. Tapi benarkah Wu Yun hanya seperti ini? Tidak mungkin untuk tidak gugup dan tidak waspada. Ini adalah serangan mengerikan yang dilancarkan Xiao Xiangfeng dengan menggunakan metode setengah suci dan kartu truf tak dikenal untuk merangsang potensinya sendiri. Keduanya juga ditekan di alam tiga guntur suci. Secara teori, kecil kemungkinan Wu Yun akan menang. Namun, apakah ini benar-benar satu-satunya trik yang dimiliki Wu Yun, yang mengaku tak terkalahkan di kelasnya? Akankah serangan Xiao Xiangfeng benar-benar membuatnya tidak dapat bertahan? Jawabannya tentu saja tidak. Tidak dapat dipungkiri bahwa jurus Xiao Xiangfeng memang sangat dahsyat. Jika seorang kultivator biasa di tingkat ketiga guntur suci, jangankan bertarung, dia mungkin tidak akan mampu melawan. Tapi Wu Yun bukanlah seorang kultivator biasa. Faktanya, dia penuh percaya diri. Bab 3074 kemenangan yang luar biasa. Keyakinan diri ini adalah kartu trufnya sendiri. Itu juga pengalaman yang diperolehnya dari pertempuran sesungguhnya di sepanjang jalan. Dia bisa melihat sekilas bahwa jurus Xiao Xiangfeng tampak sangat kuat, tetapi sebenarnya jurus itu penuh dengan kekurangan. Kelemahan ini bersumber dari kurangnya pengalaman praktis Xiao Xiangfeng. Barangkali, Xiao Xiangfeng kurang memiliki pengalaman bertempur yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-harinya, atau kurang memiliki jenis pertempuran hidup dan mati, dan hanya memiliki sedikit pengalaman praktis yang secukupnya, atau yang menunjukkan kerendahan hati terhadapnya.
Pertarungan sesungguhnya semacam ini dapat memainkan peran yang sangat terbatas. Dengan bakat Xiao Xiangfeng, jika dia diberi kesempatan dan pertarungan nyata yang lebih berbahaya, dia akan dapat dengan cepat menemukan masalah dan memperbaikinya. Namun kali ini dia kebetulan bertemu Wu Yun. Dan pertarungan sesungguhnya dilakukan dalam kondisi kultivasi yang menekan ini. Menghadapi Wu Yun, yang tak terkalahkan di level yang sama, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenalnya dan melakukan koreksi di masa mendatang. Wu Yun mengambil tindakan. Di ruang yang bergejolak dan meledak-ledak ini, Wu Yun tiba-tiba mundur beberapa langkah. Saat berikutnya, semua kekuatan, termasuk kartu truf, dicurahkan. Bahkan artefak suci, Menara Indah Bintang 9, dirilis pada saat yang sama. Hanya saja tidak ada pelepasan dari siklus kehidupan dan kematian, karena memang tidak diperlukan. Kekuatan 3 sudah cukup. Pada saat ini, Wu Yun terlihat memegang erat 3 pedang di tangannya, dan dengan berkah seluruh kekuatannya, dia menebas dengan 1 pedang. Pada saat yang sama, dia berteriak, tebasan api tersegel es dan membara. Ini adalah seni bela diri Tao kelima milik Wu Yun. Itu juga merupakan serangan terkuat yang dapat digunakan Wu Yun saat ini dengan kekuatan 3 jalur. Dalam sekejap, yang dapat Anda lihat hanyalah kekuatan dahsyat yang melanda. Inilah benturan antara ujung pedang dan ujung tombak. Namun pedang Wu Yun menang dalam sekejap mata. Cahaya tombak itu lebar, meliputi seluruh arena pertarungan. Meskipun ujung pedang tipis, ia hanya dipadatkan menjadi balok. Namun kelemahan Xiao Xiangfeng terletak pada area jangkauannya yang terlalu luas. Solusi Wu Yun untuk masalah tersebut adalah bahwa gerakannya cukup kecil, cukup tepat, dan cukup tajam. Pedang itu menusuk ke depan, dan sinar tombak itu tidak dapat dihalangi sama sekali. Kemanapun ia lewat, ruang yang bergolak dan meledak-ledak itu tiba-tiba berhenti, dan tidak mungkin menghentikannya. Mata pedang itu bagaikan sinar cahaya yang menyilaukan, menembus. Xiao Xiangfeng tercengang. Dia melihat gerakan Wu Yun, tetapi dia tidak dapat menandinginya sama sekali. Dia berusaha sekuat tenaga, berusaha mengendalikan cahaya tombak untuk menghalangi, berusaha memadatkan kultivasinya menjadi perisai pelindung untuk menghalangi serangan pedang. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Semua ujung tombak yang tampaknya kuat itu bagaikan kayu mati yang busuk di depan pedang. Mereka benar-benar rentan dan bahkan tidak dapat menangkisnya sejenak, apalagi menangkisnya sepenuhnya. Saat berikutnya, terdengar suara embusan. Pedang itu menembus tubuh. Xiao Xiangfeng berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi ada lubang di perutnya yang terlihat dengan mata telanjang. Tertusuk dari depan ke belakang, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Satu sisinya terbakar dan gelap, seolah-olah telah terpanggang oleh api, menghalangi aliran darah. Di sisi lain, lukanya tertutup embun beku, dan ada lapisan es yang menggigit, yang juga menghalangi aliran darah. Api di satu sisi, es di sisi lainnya. Inilah definisi dari tebasan api terbakar tertutup es. Cahaya senjata yang menyelimuti seluruh pulau menghilang. Xiao Xiangfeng menatap lubang di perutnya dengan tak percaya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Rasa sakit yang hebat dan ketidakpercayaan yang terus-menerus menjadi alasan mengapa dia tidak bisa mengeluarkan suara. Bukan hanya Xiao Xiangfeng, tetapi semua orang sebenarnya tidak percaya bagaimana Wu Yun melakukannya. Bahkan Lian Jin memiliki ekspresi yang sama. Meskipun dia tahu bahwa Wu Yun sangat kuat, dia tahu bahwa Wu Yun tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Tetapi cara menang ini terlalu mudah dan terlalu sulit untuk dipahami. Kelemahan. Dia menemukan kelemahan dalam serangan Xiao Xiangfeng, dan menggunakannya untuk memperbesarnya tanpa batas, menemukan peluang dan menang dengan satu gerakan. Sungguh jenius, jenius. Dia mampu menemukan kelemahan dalam gerakan yang lebih kuat darinya dalam waktu yang singkat, dan dengan cepat melakukan serangan balik yang tepat. Kata, luar biasa, mungkin tidak cukup untuk menggambarkan bakat anak ini. Setelah waktu yang lama, Ji Yin perlahan mengucapkan 2 kalimat ini dalam hatinya. Ini juga satu-satunya penilaian dan pemahamannya tentang kemenangan mudah Wu Yun di dalam hatinya. Namun Ji Yin berhasil menemukannya, namun orang lain tidak, dan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah menemukannya. Bahkan Xiao Xiangfeng sendiri tidak bisa lagi memahaminya. Dia bereaksi secara bertahap. Dia tidak bisa memahaminya, tetapi dia menjadi semakin marah. Dia tidak yakin, dia ingin melawan dan bahkan membalikkan keadaan. Namun dia takut tidak dapat melakukannya. Pedang itu menembus tubuhnya dan menghancurkan dantiannya. Kultivasinya tidak lagi efektif, dan mulai sekarang, dia akan menjadi orang yang tidak berguna.
Dengan suara keras, Xiao Xiangfeng jatuh terduduk ke tanah, menimbulkan debu. Darah sudah mengalir keluar dari lukanya. Kau bisa saja menjalani hidup yang baik, tetapi kau memilih untuk memprovokasiku. Kau sendiri yang memilih jalan kematian ini. Melihat Xiao Xiangfeng yang jatuh ke tanah, Wu Yun sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Memang, jika Xiao Xiangfeng tidak bunuh diri, atau bahkan jika dia tahu cara maju, mundur ketika menghadapi kesulitan, dia bisa menghindari bencana ini. Tapi dia tidak melakukannya. Oleh karena itu, tidak perlu dan tidak ada seorang pun yang akan mengasihani kematiannya. Wu Yun melangkah maju dengan pedang di tangan, siap membunuh Xiao Xiangfeng, yang kultivasinya telah hancur, dengan satu pedang. Tepat pada saat ini, Ji Yin terbang ke sisi Wu Yun lagi. Bab 3075 di dalam gua. Lupakan saja, dia sudah menerima hukuman yang pantas diterimanya. Dia bukan anggota Sekte Huntian, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Huntian lagi. Tapi karena dia sudah lumpuh, aku akan meminta kesempatan untuk bertahan hidup untuknya. Aku tidak tahu apakah aku memiliki kehormatan untuk melakukan itu. Ji Yin, yang terbang dan mendarat di samping Wu Yun, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal ini membuat Wu Yun sendiri tertegun sejenak. Kemudian dia membungkuk dan berkata, "Tuan, Anda terlalu sopan. Karena Tuan telah berbicara secara langsung, bagaimana mungkin saya tidak patuh?" Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun telah menarik kembali pedangnya dan kemampuan eksternal lainnya. Jelas, dia telah menyerah untuk membunuh Xiao Xiangfeng. Bawa dia pergi dan kirim dia keluar dari Huntianmen. Ji Yin melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang untuk mengiring Xiao Xiangfeng, yang tergeletak di tanah, keluar dari Huntianmen. Sejujurnya, Ji Yin layak menjadi pemimpin Sekte Huntian. Mungkin dia serius di hari kerja, tetapi dia masih memiliki cinta yang besar di hatinya. Meskipun Xiao Xiangfeng sendiri yang menyebabkan hal ini, Ji Yin masih memberinya secercah harapan. Meskipun dia telah kehilangan dantiannya, dia mungkin masih akan sangat menderita di masa mendatang. Tetapi setidaknya itu lebih baik daripada kematian. Dan sejauh ini, masalah Xiao Xiangfeng telah berakhir. Baiklah, mulai saat ini, Wu Yun akan resmi bergabung dengan Sekte Huntianku. Pada saat yang sama, Wu Yun juga akan menjadi muridku. Sedangkan untuk yang lainnya, teruslah berjuang dan tentukan pilihanmu. Wu Yun, ikuti aku. Ji Yin mengumumkan dengan keras di panggung pertarungan. Namun, sebelum semua orang sempat bersorak karena terkejut, Ji Yin mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sebuah kekuatan melilit Wu Yun, dan mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, menghilang di arena seni bela diri dalam sekejap. Akan tetapi, meskipun orang tersebut telah pergi, masalah tentang Wu Yun masih membekas di benak setiap orang, dan sulit untuk melupakannya dalam waktu lama. Saat ini, dari aspek atau sudut manapun, Wu Yun betul-betul luar biasa terkenalnya. Dengan kata lain, tidak hanya hari ini, tetapi untuk beberapa waktu yang akan datang, reputasi Wu Yun dan bahkan prestisenya akan terus ada. Lagi pula, Ji Yin secara pribadi maju dan menerimanya sebagai murid batinnya. Selama Wu Yun tidak melakukan kesalahan besar, dan selama Wu Yun terus disebut murid Ji Yin, mungkin akan ada sedikit orang di seluruh Sekte Huntian yang berani tidak menghormati Wu Yun. Meskipun, sejujurnya, dia hanyalah seorang murid tingkat pemula. Tetapi murid ini, dalam arti tertentu, adalah yang paling mungkin menjadi penerus guru Sekte berikutnya. Tentu saja, dengan mampu melakukan ini, tujuan Wu Yun sendiri telah tercapai. Adapun apa yang akan dikatakan orang lain tentangnya selanjutnya, hal itu tidak lagi begitu penting bagi Wu Yun. Kini, tujuannya yang diinginkan telah tercapai. Selanjutnya, dia hanya perlu menstabilkan identitas ini, dan kemudian mulai dari Ji Yin. Pada saat ini, Wu Yun telah dibawa oleh Ji Yin ke sebuah gua batu di gunung belakang Huntianmen. Faktanya, ini mengejutkan Wu Yun. Awalnya dia berpikir bahwa Ji Yin akan mengatur tempat tinggal baginya dan kemudian memberinya bimbingan dalam hal kultivasi. Namun tanpa diduga, Ji Yin membawanya langsung ke gua batu di belakang gunung Huntianmen. Berbicara tentang gua batu ini, alasan mengapa Wu Yun tidak menyangka kalau ini adalah tempat tinggal yang diatur oleh Ji Yin untuknya adalah karena setelah memasuki gua batu ini, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan adanya suasana yang tidak biasa dan aneh di dalam gua batu ini. Dapat dikatakan bahwa energi di sini berlimpah. Tetapi itu jelas bukan jenis energi yang cocok untuk latihan meditasi. Dibandingkan dengan energi kultivasi, energi jenis ini jauh lebih ganas. Ya, ada perasaan penuh kebencian. Begitu Ji Yin tiba,
Dia membawa Wu Yun ke tempat seperti ini, yang tiba-tiba membuat Wu Yun merasa sangat tidak nyaman. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah Ji Yin membawanya ke sini untuk tujuan lain. Memikirkan hal ini, ditambah dengan suasana kekerasan yang menyebar di tempat ini, hati Wu Yun berangsur-angsur menjadi semakin tidak tenang. Aku ingin bertanya pada Ji Yin, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara bertanyanya. Namun, saat emosi Wu Yun menjadi semakin kuat, Ji Yin, yang berjalan membungkuk di depannya, tampaknya menyadari kegelisahan batin Wu Yun. Dia tidak melambat atau menoleh ke belakang, tetapi dia berbicara ringan dengan nada yang sangat tenang di depannya. Jangan panik, jangan khawatir. Sekarang, kamu adalah muridku, bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Ikutlah denganku, kamu akan tahu saat kamu sampai di sana. Aku akan menjelaskannya kepadamu saat itu. Sekarang, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya kepadamu. Entah mengapa, Ji Yin tidak mengatakan apapun. Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, kegelisahan batin Wu Yun secara ajaib menjadi tenang. Saya tidak tahu keajaiban apa yang dimiliki suara ekstrim ini. Hanya beberapa kalimat pendek membuat hati Wu Yun terasa sangat damai. Kita sudah sampai. Ini dia. Setelah berjalan beberapa jarak, Ji Yin yang ada di depan tiba-tiba berhenti. Wu Yun juga berhenti mengikuti Ji Yin. Tempat ini adalah ruang kosong. Lebarnya jauh lebih besar daripada koridor gua jika dilihat dari luar, setidaknya beberapa kali lebih lebar. Terlebih lagi, bahan struktural di sini benar-benar berbeda. Lorong gua di luar semuanya terbuat dari batu abu-abu biasa. Ketika kami sampai di sini, kecuali tanahnya, yang masih berupa batu abu-abu, dinding batu di sekitarnya, termasuk puncak gua, semuanya ditutupi lapisan batu merah yang memancarkan cahaya merah tua, seperti hijau zamrud. Di sini, suasana kekerasan yang membuat Wu Yun merasa tidak nyaman menjadi semakin intens. Namun, Wu Yun masih tidak tahu mengapa Ji Yin membawanya ke sini.